Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengantar penilaian kelas. Bab pertama, pengertian penilaian kelas. Penilaian kelas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa pada tingkat kelas ketika proses pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran. Fungsi penilaian kelas. 1. Memberikan informasi sejauh mana seseorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. 2. Mengevaluasi hasil kerja peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya. Membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan atau sebagai bimbingan. Yang ketiga, menemukan kesulitan pelajar dan kemungkinan prestasi yang dapat dikembangkan peserta didik dan sebagai diagnosis yang membantu guru menentukan apakah seorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Yang kelima, sebagai kontrol bagi guru dan sekolah kemajuan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu macam-macam penilaian atau asesmen. Macam-macam penilaian ada banyak. Di antaranya yaitu 1. Penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian diri, merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu penilaian berbasis portofolio, merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik. Yang keempat yaitu ulangan, merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kelima yaitu ulangan harian, merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik. Yang keenam, ulangan tengah semester, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ulangan akhir semester, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Selanjutnya, ulangan tingkat kompetensi, merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Selanjutnya, ujian mutu pendidikan kompetensi, merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Selanjutnya yaitu ujian nasional, merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Yang terakhir yaitu ujian sekolah atau madrasah, merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, itulah tadi macam-macam dari penilaian atau asesmen. Untuk materi selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian. Penilaian dilakukan dalam berbagai teknik untuk semua kompetensi dasar yang dikategorikan dalam 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama yaitu sikap. Penilaian aspek dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal selama proses pembelajaran berlangsung, dan tidak hanya di dalam kelas. Yang kedua yaitu pengetahuan yang terdiri dari tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga yaitu keterampilan. Aspek keterampilan dapat dinilai dengan cara kinerja atau performan dan proyek.
Pada penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan, relevasi, dan keaslian. Nah, itulah penjelasan mengenai teknik dan instrumen penilaian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi tentang pengantar penilaian kelas, yaitu poin yang E, penilaian berbentuk tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang dipergunakan dalam bentuk tugas atau suruhan yang harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab oleh peserta didik. Tes itu ada kalanya berbentuk lisan maupun tulis. Kalau lisan itu peserta didik menghadap secara langsung kepada guru, jadi dites secara langsung. Kalau tulis itu peserta didik diberi soal, kemudian disuruh untuk menjawab di lembar jawaban. Berdasarkan pengertiannya tersebut, penilaian berbentuk tes itu digolongkan menjadi 5. Yang pertama, menurut sifatnya, yaitu tes verbal dan tes nonverbal. Tes verbal itu adalah tes yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes. Kemudian tes nonverbal itu tidak menggunakan bahasa, tetapi menggunakan gambar atau memberikan tugas. Yang kedua, menurut tujuannya dikelompokkan menjadi tes bakat, tes intelijensi, tes prestasi belajar, tes diagnostik, tes sikap, dan tes minat. Nah, tes bakat itu adalah tes yang digunakan untuk mengetahui bakat peserta didik, bakat apa yang ada dalam diri peserta didik, dan itu berusaha untuk dikembangkan. Yang kedua, tes intelijensi, yaitu tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui kecerdasan peserta didik. Kemudian, tes prestasi belajar, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seorang peserta didik dari mata pelajaran yang diberikan. Kemudian, tes diagnostik, yaitu tes yang dilakukan untuk menggali kelemahan peserta didik. Jadi, apa saja kelemahan peserta didik tersebut, kemudian ketika pertemuan selanjutnya itu difokuskan apa yang belum bisa, apa yang belum peserta didik bisa. Kemudian tes sikap, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik kepada sesuatu. Kemudian tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat peserta didik terhadap sesuatu. Itu yang menurut tujuannya. Kemudian yang menurut pembuatannya, yaitu ada 2, yaitu tes terstandar dan tes buatan guru. Tes yang terstandar itu adalah tes yang telah dibakukan, yang prosedurnya itu seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Jadi tes yang terstandar itu adalah tes yang sudah tertulis. Kemudian yang kedua, tes buatan guru. Jadi tes buatan guru itu adalah tes yang dibuat oleh guru, yang diberikan ke peserta didik untuk guru, untuk peserta yang dibuat oleh guru untuk peserta didik, bukan dari lembaganya. Kemudian menurut bentuk soalnya ada 2, yaitu tes uraian dan tes objektif. Nah, yang terakhir ditinjau dari objek yang dites itu ada 2, yaitu tes individual dan tes kelompok. Jadi yang tes individual itu dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek ataupun bekerja sama dengan yang lain. Nah, kalau yang tes kelompok itu dikerjakan bersama-sama. Jadi semua anggota kelompok itu mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh pengajar. Kemudian penilaian yang berbentuk non-tes.
yaitu penilaian terhadap pengamatan perubahan tingkah laku peserta didik dibandingkan dengan apa yang telah dipahaminya. Jadi penilaian berbentuk non-tes ini lebih menekankan kepada tingkah laku peserta didik, bukan terhadap kecerdasan peserta didik. Jadi bagaimana tingkah laku peserta didik itu terhadap gurunya, bagaimana tingkah laku peserta didik tersebut terhadap sesamanya atau bersama masyarakat sekolah. Seperti itu. Penilaian kelas saat ini atau K13. Implementasi kurikulum 2013 untuk semua tingkat satuan pendidikan berimplikasi pada proses penilaian pencapaian kompetensi peserta didik. Terima kasih.